Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para penyai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Wabil khusus untuk kami, guru kita semuanya, berguru, bermudi, sahibul hajat, berguru Khadisus Sobri, guru-guru yang lain, guru Ma'alim, guru Mujibur Rahman, guru Muklis, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama-tama mari kita semuanya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati haul beliau Tuan Guru Sholeh Hamban. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, luar biasa keberuntungan kita bisa menghadiri haul ini. Kenapa? Karena pertama, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehadiran kita di tempat ini bertujuan untuk memperingati haulnya Tuan Guru Sholeh Hamban. Pertama, kita mendapatkan insya Allah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya sampaikan ini berdasarkan hadis Nabi Rawahul Bukhari. Di samping itu juga kita akan mendapatkan surganya Allah. Dalam hadis disebutkan, man ahya dzikra 'alimin wajibat lahul maghfirah. Hadis lain juga menyebutkan man ahya dzikra 'alimin wajibat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan, memperingati orang alim, maka wajib baginya untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda catat yang nomor 2, barang siapa yang menghidupkan, memperingati orang alim, dia wajib mendapatkan surga dari Allah. Berdasarkan hadis Nabi, man ahya dzikra 'alimin wajibat lahul maghfirah, man ahya dzikra 'alimin wajibat lahul jannah. Rawahul Bukhari fi tarikhih. Jadi bagi Sahih Bukhari fi tarikhil Bukhari. Jadi bapak dan ibu sekalian, akan tetapi bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf, saya memang sengaja datang mana-mana ke luar Jawa, ke banyak provinsi, hanya ingin mengajak masyarakat, utamanya para guru, untuk bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Dan kami, bapak dan saudara-saudara sekalian, juga untuk memotivasi masyarakat
bisa berhasil. Ini bapak-bapak, saudara-saudara. Man ahya idra'ani, barang siapa yang menghidupkan, memperingati orang alim, wajibat lahul maghfirah, wajibat lahul jannah. Bapak dan ibu sekalian, mari dengan wasilah kehadiran kita di tempat ini, kita mampu mempunyai cerita, mempunyai masalah, mempunyai jalan hidup di mana kemudian kita seperti mereka, seperti orang-orang tadi. Orang alim itu, para ulama itu tadi sudah disebutkan, al ulama warasatul anbiya, akrim bihim warisan wa maurusan. Ulama para pewaris Nabi. Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Betapa mulianya mereka, Nabi dan para ulama. Aktim bihim warisan wa maurusan. Betapa mulianya mereka, Nabi sebagai warisan dan ulama sebagai maurusan. Yang mereka banyak para ulama, bapak dan ibu sekalian, begitu mulia hidupnya, begitu mulia keberadaannya, dan kita hadir di sini kepingin tentunya seperti para ulama, meniru sifat-sifatnya, sehingga kemudian bapak dan ibu sekalian kita mendapatkan keteladanan dari mereka, dan kita mencontoh kehidupan dari kehidupan mereka, dan insya Allah kita dengan demikian akan senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan surganya. Bapak dan ibu sekalian, para ulama yang salah satunya adalah beliau Tuan Guru Soleh Hambali. Pertama, hati beliau, hatinya seorang ulama sama dengan hatinya Nabi. Bapak dan ibu sekalian, memiliki sifat kasih sayang kepada siapapun. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hatinya para ulama, orang-orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang kepada lingkungannya. Mereka akan senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Rahman. Maka limpahkanlah kasih sayang kepada lingkungan, kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah dan dari para malaikat. Ini bapak dan ibu sekalian, ketika kita menjadi guru misalnya, maka memperlakukan murid harus seperti yang memperlakukan anak kandung sendiri. Sebab Nabi mengatakan, ana laka al-walidi ilal walad, saya kepadamu murid bagaikan ayah kepada anak. Itulah yang dilakukan oleh para ulama di bapak dan ibu. Di hatinya tidak ada rasa benci. Tadi disebutkan tidak ada illan fi qalbi, tidak ada rasa benci kepada siapapun. Keteladanan ini mari kita tiru bapak dan saudara-saudara sekalian. Kemudian bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf. Para ulama itu mesti zuhud, afif, zuhud. Itu bapak dan ibu sekalian, mohon maaf, tidak senang dengan dunia. Dunia bisa dikendalikannya. Boleh keren raya, boleh kaya raya, tapi tidak dikendalikan oleh dunia. Ketika dia kaya raya, maka dia mampu mengendalikan kekayaan
saudara-saudara sekalian, afif, bersih. Jangankan yang haram, yang makruh pun tidak mau. Mohon maaf saya tadi kepingin meniru para ulama, karena para ulama itu akan selalu bersih. Saya mohon maaf tadi saya makan di restoran, saya sudah ke sekian kalinya, tidak perlu saya sebutkan nama restoran. Piringnya ada yang melamin. Saya pesan, tolong jangan piring melamin. Tolong nanti semuanya pilih. Ya. Karena saya ingin menjadi ulama. Kenapa? Ada seorang insinyur mengatakan kepada saya, melamin itu bahan bakunya tulang. Lain kalau misalnya piring biasa. Kalau piring biasa bahan bakunya pasir. Kalau melamin bahan bakunya tulang. Tulangnya impor. Melamin itu impor dari Jepang dan dari Cina. Ya, saya pikir tulang apa terus. Nah, saya datang Bapak dan Ibu saya karena kepingin menjadi orang yang api, sebab saya sedih mendatangi, menghadiri, bahkan menjadi penceramah dalam acara-acara awal. Zuhud, afi, boleh kaya, jangan kendalikan oleh kekayaannya, tapi dia bisa mengendalikan kekayaan. Itulah orang mengatakan saya kaya raya, tapi dermawan. Ya memang saya boleh kaya, tetapi saya harus bisa mengendalikan kekayaan saya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang paling penting bertakwa kepada Allah, tidak dalam maksiat. Ketakwaannya, keilmuannya, Bapak dan saudara-saudara sekalian menjadi kendali dirinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa hidup ini isinya adalah urusan. Kadang-kadang urusan itu sulit, tetapi kita sebagai orang yang bertakwa dijamin oleh Allah untuk senantiasa bisa mengatasi kesulitan-kesulitan. Itulah para ulama Bapak dan Ibu sekalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka dia akan selalu diberikan kemudahan atas segala urusan-urusannya. Allah akan senantiasa memberikan kemudahan terhadap urusan-urusan. Dan mohon maaf, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan melimpahkan rezeki kepadanya dalam bentuknya yang tidak tiba-tiba dan dalam jumlahnya yang sampai tidak bisa dihitung. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya perlu bertakwa kepada Allah, tetapi saya ingin untuk senantiasa menjaga ketakwaan saya. Rumah saya tidak bisa saya hitung, tidak tahu berapa jumlah rumah saya. Tangan saya tidak bisa saya hitung, bisa jadi banyak yang hilang karena tidak bisa dihitung. Ini Bapak dan Ibu. Belum tentang ulama Bapak dan Ibu sekalian memiliki sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mau maksiat, takut maksiat. Saya takut melaksanakan maksiat. Walaupun bentuk ketakwaannya adalah bentuk ketakwaan takut sengsara. Ini akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Saya takut bermaksiat. Takut kepada apa? Datangnya sebuah hari yang sangat dahsyat.
hari kiamat. Kalau hari kiamat sudah pasti, ketika kita bermaksiat kemudian kita akan menghadapi hari kiamat dengan kedahsyatan yang luar biasa. Tetapi di dunia, seorang yang bermaksiat kepada beliau seorang mukmin, maka dia akan berhadapan dengan akibatnya. Ini Bapak saudara-saudara, inilah akhlak para ulama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, para ulama itu mesti mengajar dalam bentuk seperti apa, dalam jumlah seperti apa. Tidak harus memerlukan memiliki pondok pesantren, tidak harus memiliki jamaah yang banyak, tidak apa. Tetapi mulai zaman dengan mengajar. Karena dengan mengajar beliau akan senantiasa diingatkan oleh ilmunya dan akan senantiasa mendapatkan tambahan ilmu. Ini Bapak yang artinya marilah kita senantiasa belajar. Karena dengan senantiasa kita belajar, maka kita akan senantiasa diingatkan oleh ilmu kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua bahwa para ulama pasti bisa menjaga sholat wajibnya. Dan karena bisa menjaga sholat wajibnya, maka mereka akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bisa menjaga sholat wajib, Bapak dan Ibu sekalian? Saya akhirnya ingin memotivasi panjenengan karena saya mendapatkan kenikmatan dari Allah yang luar biasa, dan karena saya melakukan apa yang saya lakukan, meniru apa yang dilakukan oleh para ulama, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa menjaga sholat wajib dan kemudian hidup bertakwa kepada Allah. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita harus sholat malam. Kita harus sholat malam. Jam berapa sholat malam itu, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, di sini banyak pendapat setelah sholat isya dan melaksanakan sholat malam. Memang setelah sholat isya itu adalah malam, tetapi jauh lain tengah malam itu lebih utama. Bahkan jawful lailil akhir itu lebih utama. Dalam hadis Nabi disebutkan rak'atani fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, para ulama, mohon maaf, yang apalagi kemudian dikauli, itu pasti dalam hidupnya mereka sholat malam. Saya ingatkan kepada, mohon maaf, kepada kita semua, ketika kita menghadiri kaul ini, kita kepingin sekali mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan surga. Namun zikrah artinya kita mengingat apa yang dilakukan oleh para ulama dan kemudian kita tiru. Sholat malam ini, Bapak dan Ibu sekalian, hikmahnya banyak sekali. Hadis qudsi menyebutkan, hadis qudsi ini firman Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, wa hal min mustaghfirin fa astaghfiruhu. Mana dan siapa yang di tengah malam itu, yang di tengah malam terakhir itu memohon ampunan kepada Allah, fa astaghfiruhu, maka saya ampun. Allah berfirman pula dalam hadis qudsi, wa hal min da'in fa ujibuhu. Mana dan siapa yang berdoa, maka saya kabulkan doanya. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, sholat malam itu, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, betapa hebat
penyakit dari tubuh kita. Tapi kita yakin manhatun 'anil ismi, hadis Nabi, pencegahan dan perbuatan dosa. Ketika kita berencanakan untuk berbuat dosa, tapi di malam hari kita salat malam, maka kita akan umum melakukan dosa itu. Ini Bapak dan Ibu Ustaz, saluran yang luar biasa, madradatul lidda'i minal jasadi, pengusiran penyakit dari tubuh. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini hadisnya sahih. Dan karena hadis ini sahih, maka diteliti oleh para peneliti ada apanya. Kok salat malam itu sampai memiliki hikmah melakukan pengusiran terhadap penyakit dari tubuh. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ada dua kesimpulan dari seorang peneliti itu tentang dapatnya salat malam menghilangkan penyakit. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, tubuh kita itu di malam hari meneteskan cairan. Tidak tahu kita jam berapa cairan itu mulai menetes, tetapi tetesan itu akan berhenti ketika fajar sidik menyentuh. Cairan itu akan melumasi sekujur tubuh kita dan akan sangat efektif melaksanakan fungsinya untuk membuat tubuh kita lebih sehat apabila kita tengah melaksanakan salat malam. Apabila tetesan itu menetes melumasi tubuh kita dan kita kondisinya dalam melaksanakan salat malam. Ini Bapak dan Ibu sekalian, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua, ditemukan kesimpulan oleh para peneliti bahwa di malam hari kalau kita tidur, detak jantung kita itu berdetak tidak normal, cenderung lebih cepat detakan jantungnya. Kita sering menyaksikan ada banyak orang ngorok. Nah Bapak dan Ibu sekalian, banyak kasus, mohon maaf, setelah bangun tidur orang tahu-tahu stroke. Ini karena bangunnya terlambat, jam 7 baru bangun, kedahuluan stroke. Tapi kalau kita Bapak dan Ibu sekalian jam 3 atau setengah 3 atau jam 2, kalau di sini mungkin jam 2 di sini sama dengan jam 3 di Surabaya. Jam 1 di Surabaya, terbalik. Oh. Nah, jam 3 di sini, jam 2 di Surabaya. Oh, berarti kalau di sini sekitar jam setengah 4 ya. Saya misalnya kalau bangun jam 3, jam setengah 3, di sini setengah 4. Tetapi ketika kita bangun setengah 4, Bapak dan Ibu sekalian di sini, kemudian kita mulai mengambil air wudu atau kita mandi dulu, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kita melaksanakan sholat malam dengan khusyuk, maka detakan jantung kita akan normal pada kondisi yang paling normal. Kalau detakan jantung kita pada kondisi yang sangat normal, maka aliran darah kita akan mengalir dengan lancar. Dan ketika aliran darah kita mengalir dengan lancar, Bapak dan Ibu sekalian, penyakit terusir, penyakit hilang. Ini Bapak dan Ibu sekalian, permohonan ampunan dosa kita diterima oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah, kita dicegah dari kemaksiatan, kita penyakit-penyakit tidak diusir dengan sholat malam itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita mendapatkan maqam mahmudah. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam itu bangunlah malam dan bersolat malamlah,
dan pasti. Asa dalam Al-Quran para ulama mengartikan litahdik. Asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda, pasti Allah akan memberikan kepada maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Bukan derajat yang tinggi. Banyak orang memiliki derajat yang tinggi di dunia, tapi berakhir di penjara. Para ulama maqaman mahmuda, memiliki tempat yang terpuji. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kemudian terpujilah tempatnya para ulama. Bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf, saya mengajak para pengasuh pesantren mari sholat malam. Karena para pengasuh pesantren itu sebagai para pejuang pokok, banyak ujian-ujian yang dihadapinya. Apa yang mereka lakukan adalah kebaikan, tapi jangan disangka bahwa kebaikan itu mulus begitu saja. Acap kali kebaikan itu kadang-kadang juga menemukan kendala. Likulli fi ni'matin mahsudun, banyak orang yang membawakan kenikmatan itu dihasut. Tetapi kalau sholat malam, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian akan dijauhkan dari itu semua. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ini adalah doa. Saya memohon perlindungan kepadamu dari dampak negatif atas sesuatu yang telah lakukan berupa kebaikan. Kalau ulama melakukan kemaksiatan dan itu, tapi jangan disangka bahwa kita yang melakukan kebaikan tidak mendapatkan dampak negatif. Namun dampak negatif itu akan bisa hilang, akan bisa tidak terjadi manakala kita sholat malam. Dengan doa kita yang mustajab, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari dampak negatif atas segala sesuatu yang telah saya lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf, para ulama yang sholat malam di tengah malam terakhir, dan sholat malam itu mohon maaf harus diakhiri dengan witir. Al-witru haqqun, al-witru haqqun. Dua rakaatnya itu hampir wajib hukumnya sholat malam. Rak'atan fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. Laula an asyqa ala ummati la faradtuhuma. Dua rakaat di tengah malam terakhir itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, sungguh aku wajibkan dua rakaat itu. Artinya sholat malam itu hukumnya wajib. Yang kemudian diakhiri dengan witir, mohon maaf, witir ini Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan. Hanabilah, para pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan berdasarkan hadis Nabi yang berkali-kali disebutkan, al-witru haqqun, al-witru haqqun, al-witru haqqun. Witir itu wajib, sholat witir itu wajib, sholat witir itu wajib. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah kita melakukannya ini. Kalau kita sebagai orang satu ambil, para pejuang, termasuk pun selesai melaksanakan sholat malam subuh, Bapak dan Ibu sekalian. Subhanallah, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua tentang sholat subuh. Para ulama seperti beliau, saya yakin Tuan Guru Soleh Kembali, pasti beliau seorang yang menjaga benar dalam riwayatnya terhadap sholat subuh. Jangan pernah Bapak dan Ibu sekalian
kita tidak melaksanakan sholat subuh dan tidak berjamaah. Kalau tidak melaksanakan sholat subuhnya enggak semestinya, tetap upayakan berjamaah. Andaikan saja tidak di masjid, berjamaah dengan keluarga. Kenapa? Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah wa la yatlubanna Allah bi syai'in min dhimmatihi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan menjadi tanggungan Allah, dan Allah tidak meminta yang lain. Cukup sholat subuh berjamaah untuk menjadikan seseorang berada dalam tanggungannya. Artinya bahwa ketika kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka kita insya Allah kemudiannya akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian kita juga wala yatlubanna Allah bi syai'in min dhimmatihi. Allah tidak meminta yang lain. Cukup sholat subuh berjamaah, Allah akan bisa menjadikan kita senantiasa berada dalam tanggungan Allah. Artinya kita akan bisa kemudian melaksanakan kegiatan berikutnya dengan baik. Ini Bapak dan Ibu. Nomor 2, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum sholat subuh, Rasulullah SAW yang tentu saja para ulama melakukannya hampir tidak pernah tidak meninggalkan qabliyat subhi atau yang disebut dengan raka'atul fajr. Kembali, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Bapak dan saudara-saudara, asyaddun nabi ta'ahudan minan nawafil raka'atul fajr. Paling sangatnya dalam berhati-hatinya menjaga dari sholat sunnah adalah sholat sunnah raka'atul fajr. Semoga Bapak dan Ibu sekalian, acara ini akan membuat kita benar-benar bisa melaksanakan dzikr al-'ad. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita membaca surah Al-Fatihah agar beliau berterima senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjangkan usianya. برحمة النبي إلى هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, dari Nabi dan para ulama, beliau Tuan Guru Saleh Hambali senantiasa sebelum sholat subuh melaksanakan sholat qabliyat subhi atau yang disebut juga dengan raka'atul fajr. Jadi panjenengan niat yang sholat sunnah dan qabliyat subhi boleh
usalli sunnatan rak'atayn fajr boleh, usalli sunnatan rak'atayn ghada boleh. Itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan selisih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau saja panjenengan bisa monggo rakaat pertama membaca Al-Fatihah sekali, Al-Nashr sekali di rakaat pertama. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah sekali, Al-Nashr sekali, dan dilanjutkan li'ila fi Quraisy. Tujuannya agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpah ruahkan rezeki kepada kita. Ini Bapak dan Ibu sekalian, saya diberi ijazah oleh seorang ulama besar, kami masuk Ambon. Dia mempunyai banyak hotel di Madinah dan mempunyai banyak armada bis. Tapi ketika mendengar saya datang, dia mesti menjemput saya dan menjadi supir saya. Subhanallah. Niatnya bukan hikmah kepada saya, tapi niatnya dari ngaji kepada saya. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan dipaksa pun kalau saya tidak ada yang tak mau. Niatnya untuk mengajar ngaji saya. Beliau sampaikan, kalau sebelum sholat subuh melaksanakan qabliyat subhi antara adanya fajr dan yang dibaca itu. Saya ijazahkan kepada panjenengan, semoga kemudian menjadi sebuah kenyataan pada diri panjenengan, yaitu senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dilimpah ruahkan rezeki kepada panjenengan. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, mari kita perbaiki bersama-sama. Setelah sholat subuh itu jangan tidur. Mohon maaf para ulama yang alim-alim yang saya selalu mendatangi aul-aulnya, itu mereka tidak pernah tidur dari sejak sholat subuh sampai dengan keluarnya matahari. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ada hadisnya menyebutkan Inna Allah la yuwazzimul arzaqa baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'i syamsi. Sungguh Allah membagi-bagikan rezeki itu dari sejak keluarnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Loh, masa jadi siang hari lah di tengah-tengahnya orang bekerja. Tapi hadis ini sahih. Dan karena hadis ini sahih, kemudian dilakukan penelitian. Ada apa rahasianya bahwa tidak tidur sejak keluarnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari? Ditemukan sebuah hasil penelitian bahwa di tengah waktu itu Allah menurunkan ozon. Yang ozon ini memiliki sifat membuat tubuh kita kuat dan semangat. Nah, tentu saja kalau tubuh kita kuat, kita akan bisa bekerja tahan lama, semangat, maka efektif dalam kita bekerja. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu bapak dan ibu-ibu sekalian, barangkali ini hasil daripada zikra alimin. Mohon menjadi kebiasaan kita membaca Al-Quran, kita mungkin melakukan kegiatan-kegiatan apa, taklim, mengaji, mengajar ngaji, atau mengaji, atau bahkan mohon maaf masak di dapur. Yang penting jangan itu dan tidak melakukan kemaksiatan. Saya ijazahkan kepada panjenengan. Panjenengan baca sebentar. Hikmahnya rezeki kita menjalankan mudah. Saya diijazahi oleh seorang ulama besar. Panjenengan baca di antara dikit-dikit panjenengan yang lain-lain, tapi jangan lupa membaca 10 kali agar rezeki kita banyak. Dan tadi saya mengatakan saya datang kemana-mana hanya ingin menyampaikan teori-teori agar kita kaum muslimin ini memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik, memiliki semangat,
pendek sekali. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Mau dibaca 5 kali aja. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Dibaca 10 kali dan dibaca 10 kali lagi setelah sholat asar. Di bawah dari para ulama, utamanya mereka yang seperti Tuan Guru Soleh Hambali, mereka akan menjaga sholat subuh dan menjaga pula sholat asar. Tentu semua sholat-sholatnya dijaga, tapi yang paling lebih dijaga dan lumayan berjamaah adalah sholat subuh dan sholat asar. Bacaan-bacaan ijazah biasanya disampaikan dibaca setelah sholat subuh dan sholat asar. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena di dalam hadis disebutkan bahwa doa kita atau sholat kita jika dilaksanakan di awal waktu sholat subuh atau sholat asar, maka doa-doa kita akan diampuni oleh para malaikatnya Allah, dan sholat kita akan dibarengi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, saling berganti untuk kamu sekalian, malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam menjaga malam, ketika akan kembali ke langit, beliau bertemu dulu dengan malaikat siang yang baru turun dari langit, bertemu di sholat subuh. Kemudian di asar, malaikat siang yang akan kembali ke langit, sebelum kembali ke langit bertemu dulu di sholat asar, dan malaikat malam yang akan menjaga malam turun dari langit bertemu dengan malaikat siang untuk mengamini mereka yang sholat asar berjamaah, sholat subuh berjamaah. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jaga sholat asar dan sholat subuh, gunakan dengan cara berjamaah. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mohon maaf, setelah keluar terbit matahari, tidak lama dari terbitnya matahari, maka para ulama itu mesti sholat Jumat. Alhamdulillah hadir tempat ini juga para pejabat. Sholat Jumat itu penting sekali. Saya melaksanakan sholat Jumat 4 rakaat karena sesuai dengan kepentingan saya yang dibayangkan dari Siti Aisyah, bukan 8 rakaat. Kalau yang 8 rakaat dari Ummi Ani
bukan yang 12 rakaat. Kalau dalam kitab-kitab fikih bisa sampai 12 rakaat sholat duha itu. Setidak-tidaknya 2 rakaat, tapi saya melaksanakan sholat duha 4 rakaat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, la ta'jizan an arba'i raka'atin fi awwal naharika akfika akhirah. Jangan pernahnya kamu tidak bisa melaksanakan sholat duha 4 rakaat di awal hari. Jika kamu melakukan itu, akfika akhirah, maka menjadi tanggung jawabmu keberhasilan urusanmu di surga. Saya pernah menghadapi sesuatu yang penting sekali. Jika di dalam waktu yang tinggal beberapa menit saya tidak bisa melaksanakannya, maka saya akan kena sanksi. Bapak dan Ibu sekalian, katakanlah jam 2 sudah tidak boleh pagi, saya jam 2 kurang 10 menit atau jam 2 kurang 5 menit, dan sebenarnya apa? Dan kalau tidak bisa menyelesaikannya, kena sanksi. Saya berpikir, tadi saya sudah sholat duha dan sholat duha saya 4 rakaat. Saya berpikir begitu dan saya menjerit kepada Allah, ya Allah, tadi saya sholat duha 4 rakaat. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, di menit-menit terakhir di tempat di dekat saya ada orang berdiri. Pak Yai, saya dari tadi memperhatikan panjenengan, panjenengan bisa. Saya tahu bahwa panjenengan ini itu butuh uang sampai 50 juta dan tidak mungkin kalau panjenengan pulang. Saya pinjami Pak Yai. Bismillah, saya pinjam. La ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awwal naharika akfika akhirah. Jangan pernah kamu tidak bisa melaksanakan sholat duha 4 rakaat di awal hari, akan menjadi tanggung jawab Allah untuk penyelesaian urusan-urusan di akhir hari. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang biasa bertanya, ya kalau begitu kalau kita sudah punya urusan aja sholat duha. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang urusan itu tiba-tiba datang dan kita belum sholat duha, dan di sini sebuah penyesalannya karena kemudian kita tidak punya keyakinan. Untuk itu biasakan sholat duha 4 rakaat, apalagi para pejabat yang kemudian berhadapan dengan urusan-urusan yang harus diselesaikan, berwasilah dengan sholat hajat, sholat duha 4 rakaat di awal hari berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah tadi. Itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf satu lagi, bahwa para ulama apalagi yang terkategorikan sebagai ulama seperti halnya Kiai Sholeh Bambani, mereka tidak hanya sholat wajib tetapi sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu yang muakkad antara 12 dan 14 rakaat. Tolong ini kita jaga. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum sholat zuhur 2 rakaat, setelah sholat zuhur 2 rakaat, 4 rakaat. Sebelum sholat asar 2 rakaat, 6 rakaat. Setelah sholat maghrib 2 rakaat, 8 rakaat. Setelah sholat isya 2 rakaat. Sebelum sholat subuh 2 rakaat, 12 rakaat. Tapi kita menambahkan sebelum sholat isya 2 rakaat menjadi kemudian 14 rakaat. Kalau kita mau mengambil 14 rakaat, maka sebelum sholat isya juga kita melaksanakan kegiatan isya 2 rakaat. Ini Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan sholat maghrib? Boleh sholat maghrib itu kegiatan maghrib 2 rakaat khafifatan yang dipercepat dengan menggunakan ayat-ayat yang paling pendek, tetapi tidak makan. Yang makan tadi yang 12 rakaat atau sampai 14 rakaat, ya, bedanya pada sholat isya. Ada yang bagian terpisah dan bagian terpisah.
ada yang bagian terpisah saja. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, para ulama termasuk Kiai Soleh Hambali yang kita kauli pada kesempatan ini, yang mereka lakukan. Mereka senantiasa mengajar, betapapun kapasitas mengajarnya. Mereka senantiasa terus belajar untuk menambah keilmuannya. Mereka berhati mulia, penuh kasih sayang kepada umatnya, yang oleh karenanya kemudian mereka dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakatnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, pasti sembahyang malam sangat menjaga sholat subuh itu berjamaah, sholat asar itu berjamaah, sholat wajibnya tidak hanya sholat wajib, tetapi disertai dengan nawafilnya, dengan sholat sunnah rawatibnya 12 rakaat atau 14 rakaat paling tidak, walaupun masih bisa ditambahkan dengan yang lain-lainnya. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memperoleh insyaallah maghfirah dari Allah dan surganya Allah. Amin. Manakala dalam dzikr, dalam memperingatinya, kita mendapatkan apa yang menjadi maslahat beliau, apa yang menjadi sesuatu yang senantiasa beliau lakukan. Ya, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu marilah kita akhiri pengajian ini dengan membacakan beberapa surah Al-Fatihah, dan kita mendoakan beliau dan dzurriyyah beliau dari Soleh Hambali menjadi generasi penerusnya, menjadi para ulama. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wa ila jami'i malaikatillah wa malaikatillahi al-muqarrabin wa ila jami'i awliyaillahi ta'ala wa ulama'ihi wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahkan, kita membaca surah Al-Fatihah beliau buat Guru Soleh Hambali, putra putrinya, dzurriyyahnya. Semoga kemudian kita bisa meniru maslahatnya, utamanya dzurriyyahnya, sehingga kemudian Bapak dan Ibu sekalian masih selalu ada yang menerangi kehidupan itu, karena al-ulama siratul dunya, ulama itu adalah lampu-lampu dunia. Ila waliyika Syekh Soleh Hambali wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah liman Allah. Fatihah bisa dibaca tujuan apa kita membacanya. Saat ini mari kita membaca agar hajat-hajat kita dipenuhi
limpahkan rezeki, senantiasa diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang halal dan baik, yang luas dan banyak, penuh barokah, yang tidak sulit-sulit dalam memperolehnya dari berbagai sumber. Bila usuli jami'i maqasidina allati tardu'anna biha wa ila usul maksudnya tarzuqana fahman li'an tarzuqana rizqan halalan tayyiban wa kathira min ghairi hawlin wa la ta'bin min kulli nawahi wa li'an tarzuqana ziyarata tawaddal madinah wa ziyarata rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil haji wal umrah wa li'an tarzuqana ru'yatan ya Allah fi jannatika wa ru'yata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manamina wa yaqdina wa li'an tarzuqana hubbaka wa hubba rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba ulama'i wa awliyaihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kehadiran kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirahnya dan surganya. Ila usulil maksud lian tu'ajilana ya Allah maghfirataka wa jannataka fi hududina بهذا المجلس بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali agar yang kita ungkapkan tadi, permohonan yang kita ungkapkan tadi, bacaan Fatihah yang kita ungkapkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita membaca kita membaca kalimat tauhid 7 kali agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Ibadah tajdiman syaratnya kita memang harus menjadi ahli tauhid. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita membaca istighfar. Man aksara min istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan susah dan mudahnya berubah menjadi kebahagiaan. Semoga susah kita yang kita rasakan saat ini segera berubah menjadi kebahagiaan dan kesulitan kita diberikan jalan keluar dan kemudian kita dinikmati rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Innahu kana ghaffara.
dan sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang mana kalau kita berdoa menggunakannya dikabulkan doa kita, dan mana kalau kita meminta menggunakannya diberikan permintaan kita. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selanjutnya kita membaca tasbih itu dalam hadis disebutkan manakala kaitan dengan ibadah kita terima oleh Allah, dan manakala kaitan dengan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita kaitkan untuk kedua-duanya, semoga ibadah kita diterima dan doa kita dikabulkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Selanjutnya kita membaca Al-Qur'an. Allah itu senang sekali kepada mereka yang membaca Al-Quran, yang menyatakan dirinya tidak memiliki keberdayaan apa-apa, apalagi kekuatan. Dari karena senangnya Allah, kemudian Allah mengabulkan kasih sayangnya, melimpahkan pertolongan kepadanya, sehingga yang bersangkutan memiliki keberdayaan dan kekuatan untuk bisa mewujudkan apa yang diupayakannya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Selanjutnya kita membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, agar Bapak Ibu sekalian, Allah lah yang senantiasa memberikan kecukupan, keberhasilan, keterkabulan dari apa yang kita ucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Selanjutnya kita membaca Ya Latif. Ya Latif itu apabila dibaca dikaitkan dengan doa atau istighotsah, maka artinya menutup bin. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang panjenengan yang paling dalam kepadanya. Tentu manakala kita disertai dengan kasih sayang Allah yang paling dalam, kita akan berhasil atas segala sesuatu yang kita upayakan. Ya Latif, 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 Ya Latif. Selanjutnya mari kita membaca zikir agar kita senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa ditolong oleh Allah, dan kita senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat di dalam dunia, dan Allah akan senang untuk memperhatikan aduan-aduan kita. Ya Habib, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah. 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 Selanjutnya kita membaca istighosah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Allah, saya mohon pertolongan kepada panjenengan. Panjenengan ini memiliki sifat Al-Hayyu, yang salah satu artinya Allah mampu mewujudkan segala sesuatu apapun yang dalam kalkulasi manusia masih rasional. Tetapi Allah juga memiliki sifat Al-Qayyum, yang salah
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Yang terakhir kita membaca zikir yang merupakan zikir penutup bagi setiap doa yang dikabulkan, bagi setiap istighosah yang dikabulkan, dan bahkan menjadi zikir penutup bagi setiap doa yang dipanjatkan oleh para penghuni surga di surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas hal yang benar-benarnya, dan semoga kita semuanya, saya dan baginda dan kehendak kita di tempat ini mengikuti acara ini dari awal sampai akhirnya mendapatkan mobil dari Allah, mendapatkan surga Allah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan ada dalam kitab Bukhari, Bukhari di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.